Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Balik lagi bersama saya Ari ya. Jadi pada kesempatan kali ini saya mau memperkenalkan aplikasi keuangan yaitu Zahir Accounting ya, teman-teman ya. Mungkin juga teman-teman yang masih di sekolah atau di SMK atau di perguruan tinggi di kampus di labnya menggunakan Zahir. Nah, teman-teman bisa lihat video-video tutorial saya ya. Nanti saya akan eh, coba membuatkan beberapa video sehingga nanti teman-teman bisa mempelajarinya lebih eh, mudah ya teman-teman ya. Oke, saya akan coba memperkenalkan aplikasi Zahirnya terlebih dahulu. Nah, di sini adalah tampilan awal Zahir ya. Nah, tampilan awal Zahir seperti ini. Di sini biasanya kalau baru install, dia bahasanya masih menggunakan bahasa Inggris. Jadi, teman-teman harus mencoba membuat data perusahaan baru dulu, baru nanti bahasanya bisa diganti menjadi bahasa Indonesia. Nah, kalau di saya sudah bahasa Indonesia ya, teman-teman ya. Jadi, tinggal digunakan saja. Oke, sebagai pengenalan awal untuk di menu-menu Zahirnya, eh, saya jelaskan secara umum saja. Di sini ada menu utama, dashboard, data-data sampai dengan laporan ya. Nah, dashboard nanti teman-teman bisa gunakan untuk melihat grafik dari semua transaksi yang sudah teman-teman input, mulai dari grafik laba rugi, neraca, saldo bank, analisa rasio, sama juga ada break even. Nah, jadi nanti kalau teman-teman sudah input transaksi, grafiknya akan terlihat di bagian dashboard ya. Lalu lanjut di menu data-data. Nah, menu data-data ini bisa teman-teman gunakan untuk input seluruh data master yang dimiliki oleh perusahaan. Mulai dari data nama alamat, misalnya ada bagian nama customer, nama vendor, nama-nama karyawan atau yang lainnya. Nah, itu bisa diinput di bagian data nama alamat. Kemudian data rekening di sini adalah modul yang menampung semua nama-nama akun. Nah, jadi kalau teman-teman ingin melihat nama-nama akunnya, berarti lihatnya bisa di daftar rekening atau daftar akun. Nah, jadi modulnya namanya data rekening. Kemudian di sini ada data mata uang. Data mata uang itu informasi data mata uang yang kita gunakan. Kalau kemarin kan pas kita buat data perusahaannya itu menggunakan mata uang IDR untuk mata uang dasarnya sama mata uang asingnya itu USD. Oke, kemudian di sini ada bagian data produk. Data produk itu untuk kita gunakan menginput seluruh data barang yang diperjualbelikan oleh perusahaan kita. Mulai dari misalnya nanti ada metodenya, kelompoknya. Nah, itu kita buat di bagian data produk. Kemudian data produk biasanya juga ada yang namanya pengukuran. Jadi ada satuannya. Nah, nanti untuk membuat satuannya, teman-teman bisa buat terlebih dahulu di satuan pengukuran. Jadi biasanya kalau untuk buat data produk itu kita menyiapkan satuannya dulu, kelompoknya dulu, baru nanti kita buat nama-nama barangnya di data produk. Lalu di sini juga ada data pajak. Nah, data pajak kalau di Zahir versi desktop ini atau Zahir 6 ini data pajaknya masih pakai yang 10%. Jadi nanti kalau teman-teman apa namanya? Lihat di materinya diperintahkan untuk menggunakan pajak yang 11%, silakan pajaknya nanti diupdate sendiri ya. Nanti diganti, diedit bisa ganti menjadi 11%. Nah, terus di bawah itu ada data harta tetap. Data harta tetap itu kita gunakan untuk input seluruh data harta tetap yang dimiliki oleh perusahaan. Contohnya seperti tanah, gedung, kendaraan,
peralatan, dan lain sebagainya ya. Nah, itu harus dimasukkan di data harta tetap kalau tujuannya nanti ingin dilakukan penyusutan secara otomatis. Jadi semua data-data harta tetap yang sudah didaftarkan di data harta tetap, nanti penyusutannya akan dilakukan secara otomatis. Jika ada aset yang tidak dimasukkan di data harta tetap, maka tidak akan dilakukan penyusutan. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Di data-data itu juga ada menu data lainnya. Nah, data lainnya di pojok kanan bawah. Data lainnya itu bisa teman-teman gunakan untuk menyiapkan tadi kelompok barang, terus juga mungkin ada kelompok harta tetap. Nah, ini bisa teman-teman gunakan. Jadi data lainnya itu menu pendukung dari menu utama yang di bagian data-data tadi. Lanjut, kita ke bagian buku besar. Nah, buku besar ini jadi nanti kalau teman-teman sudah input transaksi, akan menampilkan mutasi dari masing-masing akun. Nah, itu bisa teman-teman lihat di buku besar. Jadi dari kas kecilnya atau kasnya atau banknya, nah nanti transaksinya tanggal berapa saja, teman-teman bisa lihat di bagian buku besar. Lalu di bagian buku besar itu juga ada yang namanya jurnal umum. Jurnal umum itu biasanya kita gunakan untuk input transaksi penyesuaian akun atau AJP ya, biasa yang dilakukan di akhir bulan atau di soal-soal akuntansi kan biasanya sering sekali ditemukan ada soal AJP ya. Nah, itu bisa diinputnya di jurnal umum. Atau untuk input transaksi yang sekiranya tidak bisa dimasukkan di penjualan, di pembelian, ataupun di kas dan bank. Maka pilihan terakhirnya inputnya di jurnal umum. Kalau sudah bicara jurnal umum, berarti inputnya secara manual, debit kreditnya, akunnya apa, saldo apa, nilainya berapa, diinput secara manual. Seperti itu ya. Lanjut kita ke bagian menu penjualan. Di menu penjualan ini dan pembelian itu sama-sama penjelasannya ya, cuma dibalik saja. Kalau penjualan berarti kita yang menjual barang atau mengeluarkan barang atau jasa gitu ya. Kalau beli berarti kita yang memasukkan barang atau jasa. Seperti itu. Nanti penjualan barang atau jasa secara kredit akan otomatis terbentuk yang namanya piutang usaha. Nah, piutang usaha nanti kalau ada pembayaran dari customernya, kita bisa bayarkan langsung di pembayaran piutang usaha. Seperti ini ya. Sama halnya di pembelian, kalau ada pembelian barang atau jasa secara kredit, maka akan terbentuk utang usaha. Utang usaha ini bisa kita cek juga saldo-saldonya ya per vendor ya. Kemudian kalau nanti ada pembayaran, kita bisa input di pembayaran utang usaha. Cara penginputan penjualan dan pembelian caranya sama ya, teman-teman ya. Cara inputnya sama. Jadi nanti kalau teman-teman sudah mencoba input di penjualan, input di pembelian pun harusnya sudah bisa ya. Terus ada fitur lain yaitu misalnya seperti order ya. Nah, order kalau di penjualan istilahnya itu sales order. Kalau di pembelian namanya purchase order atau PO. SO atau PO gitu ya. Biasanya kalau di perusahaan alurnya dia melalui SO dulu. SO nanti dia dikirim barangnya melalui pengiriman barang. Dari pengiriman barang nanti baru diterbitkan invoice. Nah, itu alur yang pertama. Adapun alur yang kedua dari SO bisa langsung ke invoice. Langsung ke invoice. Bedanya apa? Antara alur yang pertama dengan alur yang kedua. Kalau dia melalui pengiriman barang, berarti nanti semua barang yang sudah diterima itu belum diakui sebagai utang piutang. Nah, kalau dari SO ke invoice, semua barang yang diterima langsung diakui sebagai utang piutang. Seperti itu ya bedanya. Jadi pengakuan utang piutangnya. Sama halnya di pembelian. Di pembelian juga ada PO. Penjelasannya sama ya. Terus kalau ada uang muka, teman-teman bisa input dulu uang mukanya di sini. Atau bisa juga langsung nanti input uang mukanya di invoice. Jadi ada dua cara ya. Ada bikin dulu uang muka baru ke invoice.
Ada juga langsung masukkan uang mukanya di invoice-nya. Oke, seperti itu. Nanti kalau ada retur, teman-teman input di retur penjualan ataupun di pembelian juga ada retur. Oke, kita lanjut ke bagian kas dan bank. Kas dan bank ini kita gunakan untuk input transaksi operasional perusahaan. Contoh kalau misalnya teman-teman ada pembayaran gaji, pembayaran biaya-biaya lain atau beban-beban lain ya. Nah, teman-teman bisa input di bagian kas keluar. Kas masuk bisa teman-teman gunakan juga untuk input pendapatan dari pos yang lain. Misalnya ada pendapatan bunga ataupun penambahan modal. Nah, itu teman-teman bisa input di bagian kas masuk. Jadi kas keluar atau kas masuk hanya digunakan untuk input transaksi operasional perusahaan selain pembayaran utang piutang. Jadi kalau bayar utang piutang, jangan lupa inputnya di penjualan, pembayaran piutang, ataupun di pembelian, pembayaran utang. Lalu lanjut ke persediaan. Di persediaan ini teman-teman bisa gunakan untuk input transaksi penyesuaian barang atau stok opnam atau juga sampai proses produksi atau manufaktur. Dan juga nanti bisa juga menentukan harga jual. Jadi kalau teman-teman ingin menentukan harga jual bisa di eh, menu persediaan. Nah, kemudian di laporan. Di laporan ini ada 5 jenis laporan. Ada laporan keuangan, penjualan dan piutang, laporan pembelian utang, laporan barang, dan laporan lainnya. Nah, untuk di laporan keuangan, ada juga laporan nanti buku besar. Di buku besar nanti teman-teman bisa lihat buku besar, mutasi, atau teman-teman mau lihat jurnal dari semua transaksi yang sudah diinput. Nah, bisa juga nih ada laporan daftar jurnal semua transaksi. Kemudian ada laporan kas dan bank. Nah, seperti itu ya. Nanti laporannya ini ada banyak sekali. Nanti teman-teman harus coba buka satu persatu ya untuk melihat tampilannya seperti apa. Nah, itu untuk menu-menu yang utama di Zahir. Kemudian menu yang kedua itu ada di baris yang warna hitam di atas. Ada file, setting, plugin, tutup buku, window, dan petunjuk. Nah, di file ini ada beberapa fitur yang bisa teman-teman gunakan. Contohnya seperti password. Nah, jadi kalau password itu untuk melindungi data perusahaan kita ataupun untuk membagi hak akses masing-masing user. Misalnya ada bagian pembelian, ada bagian penjualan. Nah, itu disettingnya dari menu password. Kemudian ada juga di sini ada alat bantu. Kalau misalnya teman-teman ingin mencari data-data yang sudah diinput, bisa di pencarian seluruh data dan lain sebagainya. Di sini juga ada setup informasi perusahaan. Jadi kalau teman-teman ingin melengkapi profil perusahaan yang sudah teman-teman buat, misalnya di awal belum dilengkapi ya, nah, bisa lengkapi di sini. Kemudian setting. Nah, di menu setting di sini ada menu saldo awal. Nah, jadi kalau teman-teman ingin memasukkan saldo awal, tinggal klik menu setting di sebelah kiri atas, saldo awal, lalu saldo awal akun, piutang, utang, atau persediaan. Seperti itu ya. Kemudian tutup buku. Tutup buku ini bisa kita gunakan untuk menutup atau mengakhiri bulan yang sedang berjalan. Misalnya kita berada di Januari, ingin lanjut ke Februari, berarti kita bisa lakukan yang tutup buku akhir bulan. Tutup buku akhir bulan juga digunakan untuk melakukan penyusutan terhadap aset yang kita miliki yang sudah terdaftar di data harta tetap. Jadi semua aset yang ada di data harta tetap kalau kita lakukan tutup buku akhir bulan akan dilakukan penyusutan secara otomatis dan nanti akan terbentuk jurnal penyusutan di bagian buku besar lalu jurnal umum. Jadi jurnal penyusutannya itu akan terbentuk di jurnal umum. Tutup buku juga ada yang namanya tutup buku akhir tahun. Itu sih biasanya dilakukan di awal tahun periode berikutnya. Jadi bukan di Desembernya. Di misalnya periodenya Januari Desember. Misalnya sudah mau akhir tahun, sudah berada di Desember. Nah, Desembernya ditutup buku akhir bulan dulu.
Lalu pindah ke bulan Januari tahun berikutnya. Nah, di Januari tahun berikutnya baru dilakukan tutup buku akhir tahun. Itu pun tutup buku akhir tahun biasanya kalau di perusahaan itu dilakukan sudah diaudit, sudah lapor pajak. Intinya laporannya sudah fix, baru dilakukan tutup buku akhir tahun. Karena tutup buku akhir tahun itu kalau sudah dilakukan, kita tidak bisa buka kembali buku yang sudah ditutup buku akhir tahun. Bisa, hanya saja perlu bantuan tim dari Zahir ya, seperti itu. Jadi ada prosedurnya nanti kalau ingin dibuka kembali buku yang sudah dilakukan tutup buku akhir tahun. Seperti itu. Oke, lalu di Zahir sendiri sebetulnya sudah menyediakan petunjuk penggunaan teman-teman ya, tapi di sini halamannya banyak ya dan rinci sekali. Jadi kalau teman-teman ingin baca-baca bisa klik bagian petunjuk penggunaan. Nah, di sini ya. Oke, seperti itu untuk pengenalan awal menu-menu yang ada di Zahir ya teman-teman ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.